Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Dwiki Kurniawan. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting yaitu demokrasi di Amerika Latin. Kawasan ini memiliki sejarah politik yang sangat kaya dan bergejolak, dengan periode panjang rezim otoriter di sebagian besar negara, diikuti oleh gelombang transisi ke demokrasi yang kompleks. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam proses demokratisasi di Amerika Latin, perkembangan yang telah terjadi, serta unsur-unsur kunci demokrasi dan berbagai hambatan yang terus dihadapi. Mari kita mulai dengan memahami proses demokratisasi itu sendiri. Nah, demokratisasi di Amerika Latin tidak bisa dilepaskan dari sejarah otoritarianisme, terutama pada pertengahan abad ke-20. Rezim militer mendominasi di banyak negara, seringkali melanggar hak asasi manusia dan mengekang kebebasan politik. Krisis ekonomi pada tahun 1970-an dan 1980-an disertai dengan tuntutan masyarakat sipil yang semakin kuat, memicu transisi menuju demokrasi. Gerakan sosial, serikat buruh, dan intelektual memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap rezim otoriter. Tekanan internasional juga mempercepat proses ini, terutama melalui organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan tekanan dari negara-negara besar. Di Argentina, transisi dimulai setelah kekalahan dalam Perang Falklands pada 1982. Sementara Brazil menjalani transisi bertahap dari rezim militer pada pertengahan 1980-an. Di Chile, referendumnya pada 1988 mengakhiri rezim Pinochet dan membuka jalan menuju demokrasi. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Amerika Latin. Setelah transisi, perkembangan demokrasi di kawasan ini sangat beragam. Negara-negara seperti Uruguay, Chile, dan Costa Rica dianggap sebagai contoh demokrasi stabil. Namun, di negara seperti Venezuela dan Nicaragua, demokrasi mengalami kemunduran. Otoritarianisme gaya baru muncul di bawah Hugo Chavez dan Nicolas Maduro, dengan pembatasan kebebasan pers dan kontrol politik yang ketat. Populisme juga berkembang di banyak negara Amerika Latin, dengan pemimpin yang sering memanfaatkan ketidakpuasan terhadap elit politik. Chavez di Venezuela dan Evo Morales di Bolivia adalah contoh pemimpin populis yang mengubah tatanan politik, tetapi seringkali dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kemudian unsur-unsur demokratisasi di Amerika Latin ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pemilu yang bebas dan adil. Ini merupakan pilar utama demokrasi. Di negara-negara seperti Chile dan Uruguay, pemilu berjalan bebas dan adil, tetapi di negara lain seperti Venezuela sering terjadi manipulasi. Yang kedua, kebebasan pers dan ekspresi. Media yang bebas dan independen sangat penting, namun di banyak negara, media dikendalikan oleh negara, yang mengurangi pluralitas informasi. Yang ketiga, masyarakat sipil yang kuat. Organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, dan NGO memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi. Yang keempat, institusi politik yang kuat dan independen. Demokrasi bergantung pada institusi yang independen dan bebas dari pengaruh politik. Di beberapa negara, kelemahan institusi ini menjadi hambatan besar bagi demokrasi yang sehat. Hambatan demokratisasi di Amerika Latin. Beberapa hambatan yang menghalangi konsolidasi demokrasi meliputi yang pertama yaitu korupsi politik. Korupsi merusak institusi demokrasi dan mengikis kepercayaan publik.
Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang tinggi menciptakan ketidakpuasan, seringkali dimanfaatkan oleh pemimpin populis. Yang ketiga, kekerasan dan kriminalitas. Kekerasan, khususnya di negara-negara seperti Meksiko dan Kolombia, merusak fungsi demokrasi dan menciptakan ketidakstabilan. Kesimpulan dari materi ini adalah demokrasi di Amerika Latin adalah kisah tentang kemajuan dan tantangan. Di satu sisi, kawasan ini telah berani menantang otoritarianisme dan beralih ke demokrasi. Namun, ancaman baru seperti populisme, korupsi, dan ketidakstabilan ekonomi terus membayangi konsolidasi demokrasi yang kuat. Masa depan demokrasi di Amerika Latin akan sangat bergantung pada kekuatan institusi, partisipasi politik, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk memahami demokrasi di Amerika Latin. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.